Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Frontline ya. Ini mata kuliahnya Internet Walking 2, materi ke-6 ya. Masih seputar konsep STP ya, Spanning Tree Protocol gitu ya. Kalau sebelumnya ya, sebelumnya apa? Kan ini ada 6.2, berarti ada 6.1 ya. Sebelumnya itu kita membahas terkait STP, masih sama ya, terkait STP. Tapi yang sebelumnya ya, yang sebelumnya itu membahas terkait tujuan dari penggunaan STP. Kira-kira seperti itu ya. Benar nggak ya? Mudah-mudahan benar ya. Tujuan penggunaan STP. Nah, mohon maaf kalau salah ya. Kira seperti itu ya. Nah, di 6.2 kali ini ya, kita akan melanjutkan terkait STP. Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara kerja dari protokol STP itu sendiri, di mana protokol STP itu akan bekerja, akan berfungsi secara default gitu ya pada perangkat switch gitu ya, benar ya, masih ingat ya gitu. Nah, kita akan belajar terkait cara kerja STP, oke, siap? Nah, baik, oke, terkait cara kerja STP ya, ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan. Itu yang pertama, bahwasanya STP itu dalam melakukan proses dalam melakukan, fungsi blocking ya, STP kan nanti akan melakukan, fungsi atau proses maaf. Aduh, ya, harusnya blocking gitu ya. Jadi dalam melakukan proses blocking gitu ya. Proses blocking port. Jadi port yang nanti terdeteksi looping itu akan diblok gitu kan, akan diblok gitu. Nah, dalam melakukan proses blocking port ini, STP akan menggunakan algoritma namanya STA, Spanning Tree Algorithm atau algoritma Spanning Tree. Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, dalam algoritma STA atau STA, Spanning Tree Algorithm itu secara garis besar, fungsi dari algoritma itu atau cara kerja dari algoritma itu adalah sebagai berikut. Jadi kira-kira adalah uh, memilih gitu ya. Jadi algoritma STA akan memilih beberapa beberapa nama dari switch, kemudian nama dari port gitu ya. Kalau ini yang A, root bridge itu nama switch. Ini nama switch gitu. Nama switch. Oke, nama switch nanti ada namanya root bridge. Kemudian yang B, C, D, root port, designated port, sama alternate atau blocked port itu lebih cenderung nama port atau penamaan port gitu ya. Penamaan port gitu ya, penamaan port. Nah, dalam menamakan switch atau penamaan port itu akan dikerjakan oleh si algoritma STA ya, seperti itu. Paham sampai sini? Nah, konsepnya nanti ujung-ujungnya blocking port tuh yang ini, yang ini. Jadi blocking port tuh yang ini. Kalau kita bicara blocking port, blocking gitu ya. Blocking port itu nanti merefer ke port dengan nama alternate ya. Dalam kurung di sini adalah block gitu ya, akan diblok. Jadi tidak bisa kirim atau terima frame atau paket gitu ya. Nah, ini nanti kita akan belajar dalam menentukan root bridge, kemudian menentukan penamaan port, di mana proses ini ada di algoritma STA gitu ya. Nah, kedua, STA itu dalam menentukan tadi ya root bridge, kemudian penamaan port gitu ya, itu akan menggunakan frame yang dipertukarkan antar switch. Nama framenya adalah frame BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Jadi antar switch, misalnya ini S1 dan S2 akan mengirimkan atau mempertukarkan frame BPDU. Ya, S1 mengirim BPDU ke S2, S2 mengirim BPDU ke S1. Saling dipertukarkan sehingga nantinya antar switch akan bisa menunjukkan, akan bisa bertindak kira seperti itu ya. Oke, switch-nya ini apakah sebagai root bridge ataukah tidak, kira seperti itu. Kemudian portnya di sini apakah dinamai sebagai root port, designated port atau alternate port. Nah, nanti awalnya itu dari frame PPDU yang dipertukarkan antar switch gitu ya. Nah, frame PPDU ini secara info itu defaultnya itu akan dipertukarkan antar switch setiap 2 detik sekali gitu ya, seperti itu. Jadi frame PPDU itu akan dipertukarkan setiap 2 detik sekali. Untuk apa frame PPDU? Jadi untuk menentukan tadi root bridge, penamaan
switch, kemudian penamaan port. Ada root port, designated port, dan alternate port gitu ya. Port atau port? Maaf deh, port gitu ya. Oke, ya lanjut ya. Itu sekilas terkait algoritma STA. Nah, oke. Tadi kita bicara terkait frame PPDO, maka tidak apa ya, tidak sah ya gitu ya kalau kita tidak bicara tentang format frame PPDO. Nah, dalam sebuah komunikasi data kita wajib melihat format dari frame PPDO. Nah, frame PPDO itu seperti ini, dimulai dari DMA. DMA itu adalah destination MAC address, SMA adalah source MAC address, LT adalah panjang dari framenya dan sebagainya ya. Nah, yang kita concern adalah di payload-nya. Payload di sini adalah data dari BPDU itu sendiri. Nah, data dari BPDU itu sendiri itu ada beberapa informasi tergantung dari sorry. Dari payload itu panjang ternyata ya. Maaf. Jadi payload itu ternyata isinya ada beberapa field ya. Dimulai dari protokol ID, kemudian protokol version ID, BPDU type, flag, kemudian route ID, route path cost gitu ya, 7 bits ID, port ID, message age, kemudian message age, max age ya, maaf bahasa Inggris saya. Aduh, buruk bahasa Inggris saya, maaf ya. Kemudian 11 hello time dan 12 forward delay. Nah, ini adalah fieldnya, dan kalau dituliskan tuh panjang gitu ya, kayak gini ya. Nanti secara horizontal ya, secara horizontal seperti ini. Ini 1 gitu ya, sampai berapa? 12 gitu ya, paham ya? 12 ini di mana ini adalah namanya payload gitu ya, namanya adalah payload. Jadi apa namanya, data dari BPDO. Jelas ya? Nah, dari beberapa field gitu yang ada dalam data BPDO yang perlu kita lihat dalam pemilihan tadi, pemilihan root bridge, root port, designated port, dan alternate port, itu lebih cenderung kita melihat satu sisi field saja, yaitu bagian bridge ID gitu ya, bridge ID yang terdiri dari 8 byte gitu ya. Ini dulu yang kita lihat ya. Sedangkan yang lain juga ada ya, ada port ID juga fungsinya ada. Tapi yang pertama kita lihat yang saya kasih star merah ini ya. Jadi bridge ID, kita akan melihat bridge ID yang ada dalam payloadnya BPDO gitu ya. Jelas ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang adalah bridge ID, format daripada bridge ID yang tadi saya jelaskan ini ya, di payload ya. Nah, bridge ID itu formatnya seperti ini. Jadi komponennya ini adalah bridge ID atau BID, yaitu bridge ID, di mana dia terdiri dari bridge priority sama MAC address, alamat MAC. Dari mana alamat MAC ini? Alamat MAC dari interface VLAN 1 ya. Interface VLAN 1. MAC-nya interface VLAN 1 ya, manajemen VLAN ya. Kemarin sudah ya konsep VLAN gitu ya. Nah, MAC address jadi 2. Tapi itu bisa dijabarkan lagi nih, yang bridge priority sebanyak 2 byte, MAC address 6 byte. Nah, dari bridge priority itu bisa dijabarkan lagi. Nah, dari bridge priority itu bisa dijabarkan lagi dari 2 byte tuh. Ya, 2 byte ya, 2 byte. Bahasa Inggris saya agak bukan agak ya, saya agak kurang bagus ya bahasa Inggrisnya, mohon maaf. Nah, dari 2 byte, nah gitu ya, 2 byte itu dibagi lagi bridge priority. Ada bridge priority sendiri sama extend system ID. Nah, bridge priority itu sebanyak 4 bit kalau dilihat, kemudian extend system ID sebanyak 12 bit. Totalnya adalah 16 bit atau 2 byte gitu kan. Nah, jadi kita nanti konsennya di sini nih, bridge priority, karena nantinya digunakan untuk menentukan bahwasanya switch mana yang nantinya sebagai root bridge gitu ya, sebagai root bridge. Nah, di konsep ini root bridge priority yang akan kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini di bridge priority 24 bit, kemudian extend system ID 12 bit. Nah, extend system ID berarti kan di sini extend system ID itu sama dengan VLAN ID. Nah, jangan bingung ya. Sistem ID di sini sama dengan VLAN ID. Kalau di sini VLAN 1 misalnya asal dari datanya, maka di sini 1 gitu ya, dan seterusnya tergantung dari asal wilayah VLAN-nya, dari data yang dikirimkan gitu. Data BPDO yang dikirimkan oleh switch yang mana, asal VLAN-nya di mana gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan melihat dari isi daripada bridge priority di sini ya. Kita jabarkan di sini ya. Bridge priority tadi dibagi 2, kita expand lagi. Nah, di sini ya, nilai dari bridge priority. Nah, nilai dari bridge priority total, kalau saya bilang bridge priority total tuh yang ini ya.
total tuh yang ini. Nah, ini yang total. Bits priority total tuh yang ini. Nah, bits priority total tadi saya bilang ya, bits priority total itu adalah komposisinya adalah bits priority ditambah extend system ID, betul ya? Jadi bits priority gitu ya, ditambah extend system ID. Nah, dari dua ini, bits priority tambah extend system ID, kita bisa jabarkan. Kalau ini 16 bit, kalau ini adalah 4 bit ditambah 12 bit, totalnya adalah 16. Jadi kalau ditanya berapa sih kemungkinan nilai dari bits priority yang ini, bukan total ya, bukan total, tapi bits priority yang ini, maka nilainya adalah yang pertama berarti kalau ditanya bits priority berarti adalah berapa nilai kemungkinan nilainya ya, kemungkinan nilainya atau jumlah nilai gitu ya, jumlah nilai dari bits priority, maka rumusnya adalah jumlah nilai dari bits priority total yang ini ya, 16 bit gitu ya, jumlah nilai gitu, jumlah nilai dari bit priority total dikurangi dengan ini ya, jumlah nilai dari sistem ID. Paham ya? Jumlah nilai dari sistem ID. Jadi seperti ini. Kalau dikatakan jumlah nilai berarti kalau kita ngomongnya bit berarti dua angka ya, 01 berarti kemungkinan nilainya 2 pangkat gitu. Kalau di bit priority total itu berapa? 16 bit. Jadi totalnya berapa? 2 pangkat 16 gitu. Paham ya? Nah, ini yang mengacu ke ini, ke bits priority total dikurangi dengan 2 pangkat 12. 12 itu siapa? Yang nilai dari sistem ID. Karena 12 bit berarti 2 pangkat 12. Paham ya? Seperti itu. Jadi 2 pangkat 16 saya jabarkan isinya nilainya adalah 65.536 dikurangi dengan 2 pangkat 12, 4.096 gitu ya. Jadi totalnya adalah 61.440. Jadi jumlah nilai dari bits priority itu ya, jumlah nilainya adalah 61.440. Jadi rentang nilai bits priority itu dimulai dari 0 nggak boleh 0 ya. Maaf, dimulai dari 1, ini salah ya. Dimulai dari 1 gitu ya. Bits priority-nya nggak boleh 0. Ya, 1 sampai 61.440. Begitu ya. Jelas ya? Seperti itu. Maaf, ini ada kesalahan. 1 ya. Maaf, nggak boleh 0. Kalau 0 tuh nggak bagus kalau priority-nya 0 gitu ya. 1 gitu ya, paling kecil 1. Ya, seperti itu ya. Karena nilainya di sini 61.440. Jumlahnya 80 berarti mulai dari 1 gitu ya. Kalau dimulai dari 0 nanti 61.439. Tapi maksimalnya kan ini ya. Ini maksimalnya berarti nilainya dimulai dari 1 ya, bukan 0. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah switch dengan nilai bits priority terkecil. Itu nantinya adalah switch yang berhak dikatakan sebagai root bridge. Jadi yang berhak dikatakan sebagai root bridge adalah switch yang mempunyai bits priority terkecil. Kira seperti itu ya gambarannya ya. Nah, itu nanti kita simak next-nya. Ya, oke. Kita simak. Tadi kita lihat bits priority. Nah, kita coba lihat ini ya. Kita coba lihat. Nah, kalau kita ngomongnya ini ya, bits priority total, kita ngomongnya tadi bits priority total, tapi tadi kita ngomongnya yang barusan kita ngomong bits priority yang ini ya, bukan total, yang ini. Nah, tapi sekarang kita ngomong bits priority total. Bits priority total itu artinya adalah maaf. maaf. Kita ngomongnya ini. Nah, bits ID ya. Bits ID itu adalah gabungan dari bits priority total digabungkan dengan MAC. Kemudian kita jabarkan lagi, ternyata bits priority total itu apa? Bits priority itu sendiri ditambah extend system ID ditambah MAC gitu. Jadi komposisinya kalau kita bisa lihat bits ID ya, bits ID di sini ya. Bits ID gitu komposisinya adalah pertama adalah priority gitu ya. Priority gitu ya, priority, oke, ditambah dengan VLAN ID gitu kan, ditambah dengan VLAN ID yang ini ya, SMID ditambah dengan MAC, alamat MAC. Nah, ini perlu kita lihat, perlu kita pahami. Jadi komposisi dari bits ID adalah priority ditambah VLAN ID ya, ditambah dengan alamat MAC gitu ya, paham ya? Itu komposisi dari bits ID, di mana nilai dari bits ID itu yang nantinya akan digunakan untuk menentukan root bridge gitu ya, untuk menentukan root bridge, di mana root bridge di sini adalah nama switch di jaringan switch gitu ya. Nah, kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini. Kalau di sini tadi kita
apa ya, menyimak gitu ya, kita menyimak mempelajari nilai atau kemungkinan nilai, jumlah nilai dari bit priority yang dalam sini ya, yang dalam sini ya, bukan total ini ya. Ini yang dalam sini ya, yang apa ya, yang kalau dilihat dari fieldnya ini yang sini, yang dalam sini. Jadi bukan total ya. Jadi nilainya adalah kemungkinan kalau bit priority-nya itu nilainya kalau ditanya berapa, ditanya nilainya adalah maksimal di 61.440 gitu ya. Nah, jadi dari 1 sampai 61.440 yang lebih prefer adalah yang lebih kecil. Perhatikan, yang lebih kecil, jangan lebih kecil gitu ya. Nah, kita mulai di sini. Kita ngomong sekarang terkait bits ID ya, bits ID yang digunakan untuk menentukan root bridge gitu ya, digunakan untuk menentukan root bridge. Nah, uh, tadi sudah saya katakan bahwasanya nilai bridge ID adalah komposisi dari priority, VLAN ID sama alamat MAC. Nah, kita akan menyimak di sini. Akan menyimak ada contoh kasus nih ya, ada switch 1, switch 2, switch 2 mana? Switch 2 di sini, switch 3 di atas gitu ya. Kemudian pertanyaannya mana di antara 3 switch ini yang menjadi root bridge gitu ya. Mana 3 switch ini yang menjadi root bridge. Nah, kata kunci untuk menentukan mana yang root bridge, maka kita harus melihat nilai dari bridge ID. Nah, bits ID contohnya ini kasusnya adalah S1, dia prioritinya, nilai prioritinya itu 32768 ini defaultnya ya, 32768 defaultnya. Ini defaultnya. Kemudian dia terletak di VLAN 1 gitu ya. Kemudian MAC address-nya adalah A00A 0022 2222. Berarti kalau kita ngasih ini ya, bukan ngasih, kita menggunakan contoh kasus ini, maka kita bisa bilang bridge ID-nya adalah 32768 gitu ya, priority ya, ditambah dengan VLAN ID-nya 1 gitu ya, ditambah dengan MAC gitu ya. MAC-nya adalah 000A gitu ya, kemudian 0022, kemudian 2222 gitu ya. Jadi intinya adalah untuk menentukan root bridge itu melihat bits ID yang terkecil. Berarti dari 3 informasi bits ID yang dimiliki oleh S1, dimiliki oleh S2, dimiliki oleh S3 akan di-compare mana yang paling kecil. Nah, untuk menentukan paling kecil, nilai itu akan dilihat dimulai dari nilai priority. Dimulai dari nilai priority. Kalau VLAN sih kemungkinan besar 3 switch ini VLAN-nya sama. Maka kita lihat di nilai priority. Nah, di nilai priority ini itu akan dilihat. Kalau sama maka akan melihat MAC gitu ya kan. Nah, contoh kasus ini nilai priority-nya itu berbeda. Perhatikan di sini. Yang S1 priority-nya adalah 32768 ya kan. S3 priority-nya adalah 24576 gitu ya. Kalau S2 tadi benar ya, S3 ya. S2 priority-nya adalah 32768. Maka di antara 3 ini, nah, yang mana yang priority yang terkecil? Yang terkecil adalah S3. Ya, S3 maka S3 sebagai root bridge gitu. Gampang ya. S3 sebagai root bridge. Kenapa? Karena priority-nya yang paling kecil gitu ya. Jadi begitu. Kalau nanti kasusnya adalah nanti ada kita punya lagi contoh kasus, kalau priority-nya sama, maka akan dilihat adalah alamat MAC gitu ya. Sebagai contoh ini. Oh, belum ya? Oh, belum. Oh, di sebelumnya, sesudahnya ya. Nanti ada contoh lagi yang menjelaskan bahwasanya ada contoh kasus yang apa itu nilai ininya, nilai priority-nya itu sama. Kalau nilai priority sama, maka yang dilihat adalah alamat MAC. Paham ya? Karena nilainya adalah dimulai dari priority gitu. Jelas ya? Seperti itu. Itu contohnya. Jadi contoh kasus ini yang menjadi root bridge adalah si S3. Kenapa S3? Karena nilai priority-nya itu dilihat di depan dan nilai priority di antara 3 switch ini yang S3 yang paling kecil gitu ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, nanti di bagian ketiga kita coba praktek gitu ya. Kita coba praktek. Sebelum praktek kita melihat dulu atau belajar dulu tentang status port switch. Status port switch. Jadi, kalau kita punya switch gitu ya, kita punya switch, kita hubungkan dengan switch lagi di sini. Kita hubungkan dengan switch lagi gitu ya. Misal ini switch S1, di sini switch S2 begitu ya. Nah, ketika kita hubungkan gitu ya, switch ini kita hubungkan, maka status port di sini ada namanya status port. Status port. Ya, status port di sini maupun di sini gitu ya. Status port sebelum nantinya port ini bisa men-forwarding atau mengirimkan paket gitu ya. Mengirimkan paket gitu. Sebelum bisa mengirimkan paket itu ada statusnya. Nah, statusnya itu ada berapa? 1 2 3 4. Oke, ada 4. Ya, ada 4. Ya, pertama kita melihat di sini adalah blocking. Status pertama adalah blocking. Oke, blocking itu apa? Blocking itu status yang dia tidak bisa menerima frame BPDU ya.
Kemudian waktu tunggu dari status blocking adalah 20 detik. Jadi 20 kita hidupkan si switch dari 0 sampai 20 detik dia blocking. Jadi dari kalau kita bisa gambarkan ya, dari 0 sampai 20 detik itu statusnya adalah gini ya, blocking. Gitu ya. Statusnya adalah blocking gitu ya. Dari 0 sampai 20 detik gitu ya. Nah, kemudian dia listening setelah blocking 20 detik lewat baru ke nomor 2, listening. Listening di sini ngapain? Sebenarnya kita punya tabel sebenarnya. Yang blocking itu dia hanya no update berarti receive only. Gini, receive only artinya BPDO dia bisa selama blocking dia bisa menerima frame BPDO. Tapi dia tidak bisa kirim, paham ya? Jadi yang sini no BPDO receive artinya benar ya, dia tidak bisa menerima BPDO tapi dia bisa kirim BPDO. Itu yang blocking. Oke, no update di tabel MAC address itu artinya di switch-nya, di tabel MAC-nya switch itu tidak mengupdate info MAC gitu ya, tidak mengupdate info MAC di dalam tabel MAC-nya switch. Tabel MAC-nya switch ini ya, tabel MAC-nya switch itu tidak mengupdate info alamat MAC. Jadi kalau kita punya tabel gitu ya, belajar tabel MAC-nya switch kan ada port di sini ya. Ada port, ada alamat MAC gitu ya. Ada alamat MAC, maka kalau statusnya itu masih masih blocking, maka tidak ada alamat MAC yang dipetakan dengan nomor port, misalnya port 1, port 2 gitu ya. Tidak ada di sini, tidak ada, kosong gitu ya, tidak ada. Kosong gitu ya, no update artinya. Nah, forwarding data frame tidak. Jadi dia tidak bisa forward. Dia hanya bisa menerima tanpa bisa men-forward data. Jadi bedakan nih, PPDU sama data ini berbeda gitu ya, data frame itu berbeda. Oke, itu blocking. Blocking tadi berapa menit? 20 menit, maaf. Berapa detik? 20 detik gitu ya, 20 detik. Oke, setelah blocking itu tahap 2 adalah listening. Nah, tahap 2 adalah listening. Listening itu sebanyak 15 detik. Jadi tambah 15 berapa? Berarti 35 ya. Nah, 35 gitu ya. 35 di sini tahapnya adalah listening gitu ya. Setelah blocking adalah listening gitu. Listening. Nah, di saat listening ini apa? Listening ini kita lihat di sini. Listening itu dia bisa terima atau kirim BPDO. Oh, ternyata dia bisa kirim BPDO selain terima. Paham ya? Tapi tidak bisa memetakan alamat MAC dalam tabel MAC-nya switch. Gitu, no update ya artinya. Kemudian untuk memforward atau mengirimkan data selain BPDO tidak bisa. Itu ciri khasnya yang listening. Paham ya? Itu yang listening. Kemudian thank you. Kemudian learning. Nah, setelah 15 detik selesai tuh, kemudian learning 3 ini ya. 3 learning, 15 detik berarti di sini 20, 35 berarti 50 ya. Nah ya, 50. Nah, di detik ke-50 ini adalah tahap apa tadi? Learning. Nah, di sini adalah tahap learning. Nah, di tahap learning itu ngapain? Dia selama 15 detik. Ngapain learning? Learning itu dia bisa terima dan kirim BPDO. Nah, di sini ada keanehan, bukan keanehan ya. Ada pengecualian. Dia bisa update tabel. Jadi, tabel MAC gitu ya, tabel MAC yang ada di switch itu bisa diupdate gitu. Siapa yang masuk di port itu maka alamat MAC-nya source gitu akan dicatatkan dalam tabel MAC. Paham ya? Itu namanya updating tabel. No di sini apa? Dia walaupun dia bisa update tabel tapi dia belum bisa forwarding data selain data PPDO. Itu tidak bisa di tahap learning gitu ya. Baru di tahap forwarding, ya tahap forwarding itu yang ini ya. Tahap forwarding yang ini dia setelah 50 detik gitu ya baru bisa forward. Forward ini apa artinya? Forwarding itu bisa terima dan kirim. Sorry, salah saya. Ini terima, ini kirim ya. Ini kirim BPDO bisa terima atau kirim BPDO. Kemudian updating table juga bisa di tabel MAC switch. Kemudian yes di sini artinya dia juga bisa kirim data selain data PPDO. Jadi forwarding itu bisa kirim lah data ya. Jadi bisa kirim data itu di saat kapan? Di saat forwarding setelah 50 detik gitu ya. Itu tahap-tahapnya. Itu tahap-tahapnya di status port. Ini harus kita pahami sebelum nanti kita praktek gitu ya. Sebelum kita praktek. Nah, ini tahap-tahapannya. Yang disable ini artinya belum aktif ya. Switch-nya belum kita aktifkan. Artinya switch-nya belum hidup lah seperti itu. Ini tentu saja tidak ada frame PPDO atau yang dikirim atau diterima. Iya kan? Betul kan? Send receive. Kemudian no update berarti tidak ada updating tabel di MAC tentu saja ya. Blocking aja belum ya. Sini juga belum gitu ya, baru di learning untuk update.
Kemudian untuk kirim data juga tentu saja belum, karena kirim data itu maksimal atau minimal di tahap forwarding. Itu ya rangkumannya dari status port switch. Mungkin itu ya, terima kasih. Jadi kita belajar dulu tadi ya, kita belajar dulu terkait konsep STP, terkait dengan cara kerja STP awal gitu ya. Kita mengenal apa tadi yang konsepnya? Kita mengenal ini sebenarnya, mengenal frame isi frame BPDU tadi saya bilang. Kemudian kita lebih detailnya mengenal field dari bridge ID ini ya, mengenal field dari bridge ID. Kemudian kita mengenal bagaimana sih cara memilih root bridge gitu ya. Itu 3 poin itu yang kita pelajari di materi ini ya, materi 6.2. Jadi cara kerja STP. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.